ready nih untuk masuk langsung ke dalam drafting phase dari game yang ketiga. Gue ngeliat second pick ya, Hah? kayaknya Geek berani deh lepas chip. Jadi mau nggak mau Onyx lagi yang ban. Lihat, dua bandnya Fanny one-one. Terus jauh ini belum Kayaknya ada yang chip. ketiga nggak bakal chip, tapi tergantung juga. Onyx bandnya apa? Kalau mau cari Amin Onyx, nah Wah. Onyx ya ban chip, udah. Supaya chipnya itu gak digambling sama kanan. Iya. Karena Kalau bahkan chipnya berani, Ji. Geek fam, once a geek, always a fam. Iya, mereka berani banget nge-gambling untuk oke, lu ambil chip atau Soyu. Suyo. Nah, gue udah bilang Suyo. Ya. Oke, ini ada nih. Lepas Kalau mau sekarang. diambil ambil sekarang. Tapi ya bener, menurutku masih bisa dilawan. Masih Karena di bisa. game pertama, di game kedua, Ah, ini jadi komponen damage yang memang dibutuhkan aja. dan ini ngebuka combo kan? Heeh. Alpha Matilda. Alpha Matilda. Langsung? Langsung Alphanya- di-pick aja. Oh, dia nggak punya Loi lagi sekarang. Atau ya alfanya bisa diambil nanti ya. Popheus. Among the Ya. planes exists Oh iya, the bakal diambil evil tapi dengan Eve. Wow. was made. Sama seperti tadi, seperti game pertama berarti ya. Hah? Tapi ya kalau ngeliat dari Onyx sebenarnya dia bisa ganti karena mid lane-nya udah beda lagi. Yap. Loi udah nggak ada, larinya kemana? Mungkin Lilia kah? Ya, dan ini pilihan ketiga tadi kan. Matilda mereka ambil. Mereka bisa secure alfanya aja. Bisa. Buat berhadapan dengan Suyo, ditabrak balik. Tapi balik lagi sih Om, kalau misalkan mereka nggak pakai Matilda juga, Popheus-nya lumayan terancam. Alphanya nanti match up pun lumayan terancam. Apakah Valentina akan menjadi sebuah jawaban kali ini? Valen, Lilia, Valen, Lilia, banyak banget Om. Oh. Tapi langsung ngambil damage dealer di awal ke arah Patrick-nya. Ria respect berarti sama Kadera. Hah? Ini deny pick sih, lebih karena deny pick. Tidak ya? Just in case nanti Kaderanya ini nggak capable untuk pakai Moskov di game ini, dia bisa pakai Beatrix. Dan kondisi kalau Suyonya ini mendekat ke arah Beatrix beda loh sama kalau mendekat ke arah Moskov. Dia masih punya DPS, dia punya burst, dia punya Wind of Nature. Jadi nggak bisa instant pick off. Ya, tapi jangan dibuka aja kayak kita udah melihat lah apa yang dilakukan Fnatic Onyx di game yang pertama. Jadi kemungkinan mereka bisa baitingnya juga untuk Hero Surprise. Bisa. Aja Franco. Ya karena balik lagi. Nah itu dia. Alphanya duluan ya, Ya, ini aku suka sih. berbeda. Ya, ini aku suka. Ini adalah pilihan yang menurutku solid buat Geek Five sekarang. Even tanpa Matilda. Nih. Ya meskipun tanpa Matilda masih bisa dengan alfanya. Tapi ya surprise di band aja bagus sih. Matilda juga jelas. Kayak yang tadi udah kita bilang, kalau mereka harus pilih satu doang. Ya. Alpha atau Matilda. Karena memang mereka prioritas ke arah Veldora ya. Cuma Veldora sekarang juga udah mulai harus sadar. Kemungkinan besar, Franco-nya akan ditutup. Kemungkinan besar. Oke. Aku nggak bisa bilang ini akan pasti ditutup. Tapi kalau Franco-nya sudah ditutup, tidak ada surprise seperti ini. Veldora harus lebih main barbar. Pastikan zoning out ke arah Calvin Winata seperti game tadi. Walaupun tadi gamenya dia kalah, tapi zoningnya bagus solid. Gimana kalau tiba-tiba Franco-nya di band, dia ganti dari Onyx nih ambilnya Chow. Ya, Oh. itu sih memang kayak Chow yang bakal keluar juga bisa jadi. Ya, flex juga lagi. Tapi edit. Edit. Oke. Gimana kalau tiba-tiba Franco di kanan dari tangan Baloiski? Franco di kanan, follow up damage-nya agak lama sih Ji. Jujur kalau misalkan mereka mau harus buang gold lane-nya ke Kari mungkin. Atau ke explosive gold lane. Karena Yi nggak bisa follow, dia lama. Tapi Kari kayaknya juga masih masuk dalam opsi ya untuk melawan Hylos-nya juga. Dan- Bisa. Gatot Kaca ban. Wow. Oh, ini ada satu data yang menarik ya dari MPL MENA. Di babak playoff MPL Latam Season 2, Popeyes memiliki 100% pick and bet rate dengan total 6 kali pick 50% win rate. Latam Oke, ya. Latam ya. Ya. Itu Ini Tigreal. Latam punya salah satu hero andalan mereka Popheus ya, mau ya. Iya. Tapi ini asli Tigreal ini mancing banget dan Beatrix. 90% mungkin gue bisa bilang Beatrix pakai flicker. Iya, dan ini berarti ya mau nggak mau nih ya, mainnya benar-benar belakang dengan Renner Rapati nantinya. Mau deket pun sangat-sangat bahaya dan Franco masih slot. Jadi kombinasi bersama dengan Beatrix nih. Nah, tapi gak ada Loi Om. Gak ada Loi. Yap, Midnya mau diganti apa? Will find a way. Valentina. Valentin. Oh, Back back sana. Oh. Gue sih lebih suka Cloud saat ini. Cadera. Cadera Cloud. Gue Cloud lebih suka Cadera. Cloud dari Cadera. Atau Nathan? Gue lebih Kenapa suka yang nih? jauh sih. Jujurnya yang nembak dari jauh akan lebih enak. Karena Kenapa? kalau dia masuk di flicker Bloodhound, cancel Ji. Tapi menurut gue Bloodhound ini akan bisa fokus ke hal yang lain menurut gue. Chance-nya banyak banget. Veldora, Alpha, dan Cadera kalau dia bisa mainin timing temponya, dia bisa masuk tanpa harus tergigit.
Bisa sih. Karena crowd control cancelization-nya dikit banget. Oh, Dari kelihatan. jauh. Yap, ini dia. Perjalanan menuju kepada match point untuk kedua belah tim. Dan memperdekatkan mereka untuk masuk babak selanjutnya. Jadi final Predict Omawa, Geek Farm. Lim, Onyx. oke dan OG. Penanti Konik. Oke, masih ya dengan 2 berbanding 1 untuk Fnatic Onyx dan juga Geek. Dan kali ini di game yang ketiga kita akan serahkan langsung kepada casters kita Owl dan juga Fabulo. Yep, terima kasih Nevin, terima kasih Oji, Omawa dan juga Lim atas pembahasan yang sudah dilakukan. Game yang ketiga kira-kira akan jatuh ke tangan siapa lagi nih ya, Ule? Tapi kalau ngeliat dari draftnya sih sebenarnya kayaknya Fnatic Onyx kembali dengan agresivitas mereka pick off method. Yap. Cuman bedanya tanpa Loi. Nah, itu dia. Mereka harus mengganti dengan kehadiran dari Vexana. Namun untuk sekarang, entah itu berakhir 2-1 untuk Fnatic Onyx ataupun untuk Geekbam. Jadi sama-sama Eldorado kita berangkat menuju ke game yang ketiga. Oke. Terlihat ya, kalau ngelihat dari Suyo yang udah mulai bermunculan juga nih di regen-regen lain. Sejauh ini di playoff MPL ID, win rate-nya masih 100%. Iya. Karena yang di regen-regen lain udah mulai pecah. Dan sejauh ini Suyo ini masih membawa tren yang cukup positif. Terutama di match ini ya, game 1, game 2 siapa yang pakai Suyo mereka bisa dapetin Mereka menang. poin. Iya. Betul, dan sekarang kalau ngelihat lagi nih bagaimana dari segi set talent emblemnya juga ada Swift, Bergin Hunter dengan ada Weakness Finder yang dibawa oleh Cak Dera. Sementara kali ini ada agresivitas Baloyski. Oke, berhasil mendorong dengan satu Secret Hammer. Hanya saja sekarang Baloy harus bersatu lagi bersama dengan rekan-rekannya, tapi setidaknya tadi ada lava golem yang berhasil diambil pula oleh Vincent. Alright, dan terlihat ya ada pull yourself together juga nih untuk Baloyski sehingga nantinya flicker itu akan lebih cepat lagi dari segi durasi cooldownnya. Namun melihat bagaimana kali ini Nathan yang Wait, dan berhasil tadi menarik Karaboy satu terakhir dan selesai. ini kalau Keyboy ikutan hook-hook yang tadi mah udah auto win ya. Itu mah udah auto juara, langsung sekali hook kena. Dan terlihat gimana agresivitas dan Iron Hook yang lengket banget lagi. Tarikan kedua membuat Baloyski apakah dirinya bisa selamat dan tidak. Kembali satu umpan yang begitu manis dan Vincent di tempat yang berbeda sudah ada gangguan Spear of Alpha. Mau tidak mau langsung dikeluarkan, di mana sekarang pergerakan dimiliki oleh Kairi berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah Vincent. Hanya saja backup-annya begitu baik terlihat. Wey! 3 dihitungin ya, tilu tah eta ya kan. Kena semuanya dan itu ngasih pressure besar sekali sih untuk Geek Fam. Dan bahkan Turtle bisa didapetin tanpa adanya kontes karena bahkan dari Vincentnya pun mereka harus memilih untuk mundur. Spear of Alpha yang digunakan untuk melarikan diri. Karena kalaupun memang gak ada follow up ya nih dari Fnatic Onyx, setidaknya Iron Hook itu ngebuat adanya reserve terbuang lah, SP-nya kegerus lah. Dan Sans ini bermain cukup agresif, sinergi banget nih sama Keyboy. Sementara sekarang di area bawah juga masih tertahan nih, walaupun sudah level 4 tapi setidaknya Cak Dera masih butuh bantuan. Hey, Entropy dikeluarkan mau tidak mau. Walaupun tadi ada Bennett Rage yang hampir saja merenggut dirinya. Wah ini efek Fear Terrifying Effect-nya sih ngeri-ngeri banget ya dari Sans. Yang mungkin item pertama bakal menuju ke arah Glowing One di sana. Terlihat ya, ada tujuan ke sana juga pastinya untuk berhadapan dengan adanya dua hero frontline nih. Yang terlihat antara Phobius dan juga Alpha yang perlu ditanggulangi. Sementara kalau misalkan bicara tentang adanya lane jauh ataupun jarak jauh nih, ini sebenarnya juga PR tersendiri nih untuk Fnatic. Ini gimana caranya mereka bisa menjangkau lini belakang. Bermain front to back adalah kunci. Yep. Terlihat ada migrasi yang sudah dilakukan oleh beberapa pemain dari Geek. Mana ke arah dan tujuan mereka dengan satu lagi Lotari tadi yang sudah terlihat di bagian bawah. Monster jungle diambil. Yap, ada sedikit cross jungle yang dilakukan juga. Tapi lihat Keyboy di sana udah mulai menguasai area river. Dan sepertinya siapapun yang ketemu sama Keyboy dan ancang-ancang ini lumayan segen sih. Dan Baloyski lebih memilih untuk bermain aman, dicek seluruh rumputannya. Dan belum ada inisiasi lebih lagi. Dan Fnatic Onyx, mereka unggul 2000 di menit yang ketiga. Yap. Ini goal difference-nya juga udah terlihat ya. Beberapa player ya semuanya mau tidak mau ya. Pemain dari Fnatic Onyx ya unggul gitu loh. Dari setiap lininya ya. Yap. Oke, apalagi kalau bicara tentang dynamic duonya nih di area tengah ya kan. Antara Sans dan juga Keyboy-nya. Ini bener-bener yang ngehidupin banget pressure-nya, early agresifnya.
Dan sekarang Turtle akan segera muncul. Sementara apakah dari Geek Fam? Mereka akan paksa kontes, tinggal tunggu momentum dari Baloyski dengan implosionnya. Ini masalahnya Vincent juga ketinggalan 2 level loh. Ini akan sangat berbahaya sekali, tapi restnya lagi dan lagi harus menjadi satu palang pintu guna untuk bisa dilewatin oleh beberapa pemain. Dari Geek itu sendiri dan tidak bisa barricade yang begitu baik dihasilkan. Yap, dan setidaknya Cadera dapetin hampir full plating sebenarnya ya. Ada space lagi yang bisa dimanfaatkan juga, tapi Purple Buff akan menjadi target selanjutnya yang dimana Fnatic Onyx memilih untuk mundur dan mengurungkan niatnya. Bergerak ke arah Veldora. Nah sekarang Veldora. Ada 1, 2, 3, 4 player terspot guna untuk bisa mendapatkan dirinya. Tapi Veldora tetap berdiri kokoh. Yap, Iron Hook-nya masih belum nyampe ya. Dan kayaknya ada sedikit prediksi atau movement yang dilakukan oleh Veldora. Tapi ngelihat lagi dari Fnatic Onyx. Mereka bermain pelan sebenarnya dari segi temponya. Tapi kayak on point terus-terusan loh. Gak terlalu banyak poin kill yang diambil. Tapi ya selalu bisa membawa adanya keuntungan untuk mereka. Tapi combo hero stat 3 kali pick dari Fnatic Onyx 100% win rate-nya. Yap. Flicker? Ada flicker tadi dari Aboy. Apa yang terjadi? Namun untuk sekarang dengan implosion dan juga real one manipulation kombinasi yang begitu baik tapi didorong ke tempat yang berbeda dengan satu sikat hammernya. Masuk lagi ke area dalam dan sekarang terpisah juga pertempurannya. Coba lihat Veldora di bagian belakang mengusir karena 2 player cara sekaligus. Dan Cadera clear terhadap web minion. 2 tukar 2. Wah sakit banget itu damage yang masuk ke Cadera loh. Iya, itu ditembak pakai Evil Queller kan? Yap, tapi di sisi yang lain Ul, Beatrix-nya coba lihat. Iya, ini benar-benar dapetin space dan itu Fnatic Onyx selalu bisa dapetin di game ini ya, terutama convert keunggulannya. Mereka nggak mau cuma dapetin unggul point kill doang, gold lead doang, nggak. Mereka dapetin lagi yang lainnya dan sekarang Swift Boot telah digunakan juga membuat nantinya attack speed akan semakin bertambah lagi untuk cewek. Memang masih 0-0-0, tapi impact dia sedikit lengah dari Geek Fam. Ini turret-turret bisa hilang loh. Robo ini mah. Robo udah. Masa cewek juga dari tadi nggak ikut team fight juga ya. Namun sekarang ada pertempuran lagi di area Purple Buff dimiliki oleh pemain dari Geek Fam. Sedikit lagi tersisa, Baloyski nggak bisa terlalu banyak melakukan sesuatu untuk bisa membantu rekannya. Yap, ini dia dari Turtle yang sudah muncul juga. Pressure besar kembali diberikan dari Fnatic Onyx dan Geek Fam. Ini cukup tertinggal, level 8 banding level 11 dia dari kedua belah jungler. Itemnya, dari segi power retribution-nya. Buset deh itu tapi, Sakit banget. hey, Veldora berhasil ditarik. Dan ada Bloodhunt tadi sepertinya udah langsung dikeluarkan engineer. Ada satu backup, ada begitu baik dan double kill berhasil didapatkan. Namun Baloyski udah berhasil dihancurkan. Dan juga di depan berbeda. Aboy menghancurkan, memberikan sebuah aksi balasan walaupun hanya menyisakan Cadera sendirian. Berarti sejauh ini di match kedua ini kombonya adalah Suyo dan juga Beatrix ya. Dan siapa yang dapetin Suyo Beatrix ini menang. Game 1, game 2 dan apakah game ketiga ini akan dipatahkan oleh Geek Fam? Karena akan ada Turtle yang ketiga jatuh kembali ke tangan Kairi menjadi perfect Turtle untuk Fnatic Onyx. Dan ini akan ngebuat snowball power mereka akan semakin mengerikan lagi. Nikmat banget loh tadi itu. Iya. Dia tarik dengan Iron Hook-nya, dia hajar dengan Bloodhunt-nya. Dan Baloy dengan konsil tadi yang sudah terlihat mereka pun masih gagal. Masih belum ada inisiasi berlebih lagi juga karena gimana mau coba untuk makan depannya ini rest. Yang dimana follow up-nya dari Geek Fam belum cukup harusnya. Karena mereka benar-benar ngandelin dari Caderanya. Dan Cadera ini damage per second, ada waktu lagi yang bisa dipergunakan sama Fnatic Onyx untuk deliver damage balasan. Dan itu yang masih belum ditemukan nih sama Geek Fam. Mereka sedang menunggu dulu bagaimana Fnatic Onyx akan maju dan memanfaatkan kembali dari misplay atau movement-movement yang bisa dipunish. Yap, ini dia. Kairi pun masih tetap stay untuk bisa mendapatkan karena Purple Buff itu. Dan udah berhasil lagi. Wih, udah berhasil lagi mendaring. Ada satu tarikan yang begitu indah langsung diperlihatkan oleh Keyboy. Walaupun untuk sekarang, coba lihat pertempuran kembali mundur lagi ke area belakang di mana Red dan juga Kairi mereka bersatu padu tapi rada rapat di prop cewek. Memang sudah terlihat Iron Hook. Kali ini berhasil dan triple kill didapatkan. Triple kill untuk Kairi mem-wipe out Geek Fam. Ini dia the power of Suyo. Ya mungkin habis ini bisa aja di-ban. Karena lihatlah bagaimana powerfulnya. Dan thanks to Iron Hook yang berkali-kali menjadi satu umpan lambung. Yang bisa betul-betul disundul habis oleh Fnatic Onyx. Either itu dari Kairi ataupun dari ceweknya. Wah nikmat banget sih tadi itu. Mereka kayak disuapin satu persatu gitu loh. Betul, diumpan terus.
Diempanin terus, gimana nggak kenyang gitu loh, gimana nggak terlalu snowball sekarang. Dan Geek Fam secara high ground oke lah, mereka kuat. Oke, Sarja terjebak sendirian. Sans, apa yang terjadi? Sarja masih berusaha untuk bisa kabur, namun di depan berbeda. Coba lihat Baloski berjuang sendirian di bagian belakang. Namun kali ini masih bisa mendapatkan Vincent dari Fnatic. Onyx. 2 tukar 1 sih sebenarnya, tapi yang hilang Aboy. Wah, enak banget pertempurannya tadi mereka yang mulai. Tahu-tahu Vincent, malah Fnatic Onyx yang ngambil gitu loh. Iya. Kok bisa terselip gitu? Tadi sebenarnya jadi unggul kan, unggul jumlah gitu untuk Geek Fam, tapi ternyata ada pengejaran dilakukan oleh Kairi untuk area Aboy-nya. Dan harusnya ini akan menjadi free lord juga untuk Fnatic Onyx tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan. High ground akan dipertahankan. Bicara tentang high ground, Yves, Nathan harusnya bakal menjadi sesuatu yang kuat. Fnatic Onyx bermain front to back. Dan jangan lupakan, walaupun memang Kiboy dari tadi Iron Hook dan Bloody Hand-nya selalu on point, tapi dia single target. Yap. Itu kalau misalkan miss, ataupun ada satu orang yang bisa ditumbalin, ada kesempatan untuk kebalikin keadaan tentunya dari Geek Fam. Ini kayaknya bukan hari yang baik untuk menggunakan Alpha deh. Iya ya, Di match sebelumnya coba lihat. lagi mengsedih ya Alpha ya. Alpha benar-benar hari ini sangat-sangat sulit untuk Tapi- turun di lane of down. Tapi kayaknya ada Alpha yang lagi senyum, Bigetron Alpha. Wah, betul kalau itu ya. Tapi kalau Alpha yang ini rada-rada setback parah ini. Lagi mode set ya. Oke, Lordnya sekarang bakal coba untuk masuk ke dalam satu buah base di daerah tengah. Entropi dibuka, memang Lord bisa dilumat dengan cepat dan bahkan base turret masih gagal untuk bisa didapatkan oleh Fnatic Onyx. Yap, itu dia mau narik lagi tapi masih gagal. Masih gagal. Masih sabar dulu dan Cadera sekarang sudah selesai dengan satu buah Holy Crystal. Akan semakin tinggi lagi magic damage yang bisa disumbangkan. Oh! Oke, itu dia Kiboy akan menarik ke arah satu player. Siapa lagi akan menjadi korbannya tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah satu player. Itu Evil Queller sakit banget ya. Parah. Parah banget Itu ternyata. Vincent coba lihat sisi segitu. Segitu dia fighter gitu loh ya, maksudnya nggak yang bener-bener ringkih banget kayak Yap. mid lane, kayak gold lane. Dan ya, dari Geek Fam memang masih bisa bertahan dengan 3 base turret mereka. Dan Fnatic Onyx kembali mereka unggul dengan cukup jauh. 8.700 gold lead yang dipegang. Walaupun lane atas bawahnya agak sedikit tertahan nih. Midnya masih bisa di-clear lagi. Dan Fnatic Onyx masih memikirkan kembali bagaimana cara untuk naik ke area high ground dari Geek Fam. Vincent tertembak. Aduh. Lo. Ada real world manipulation dikeluarkan. Oh itu namanya refleks. Refleks apabila Refleks. tadi emang dia kena ya. Betul, karena emang kalau ngelihat itu hampir banget kena. Hampir loh. Hampir itu. Ya 2 senti lagi lu udah ada bunyinya tuh. Gimana bunyinya? Bush. Wush, waduh. Wush, ntar pulang ke Halim. Oke, dia berhasil berdarik lagi. Dan itu adalah Veldora, satu sosok terdepan pula yang dimiliki oleh pemain dari Geek Fam. Dan Veldora ini udah nggak bisa lagi nahan di depan. Dan kembali dari Fnatic Onyx mereka akan mendobrak paksa harusnya. Sembari juga nungguin nih Lordnya akan muncul. Tapi pressure yang dikasih dari Fnatic Onyx ini benar-benar ngebuat dari Geek Fam nggak berkutik sama sekali. Mereka bermain secara defensif menunggu saja. Dan hanya bisa farming dari SDM sumber daya minion. Buset deh sumber daya minion. Cuman sampai kapan? Sumber daya minion, kalau emang mereka mau menunggu di sumber daya minion aja. Ya nggak bisa, mau ke depan juga gimana. Mau menit berapa ini mereka semua baru bisa ngasih perlawanan? Bener-bener harus nunggu mistake sih dari Fnatic Onyx yang bisa mereka punish. Main sabar dan tadi ada upaya dari Geek Fam sebenarnya dia mau cobain ciptain momentum. Cuman kayak perbedaan atribut yang udah terlalu jauh ini akhirnya ngebuat mereka jadi dibalikin lagi malahan ya kan. Diladenin sama Fnatic Onyx-nya dan sekarang udah mulai keluar dari tempat persembunyiannya nih. Yap, itu dia. Ada satu Iron Hook tadi mencoba untuk bisa menarik tapi masih gagal pula mendapatkan ke arah satu player yang dimiliki oleh Geek. Vincent yang memberanikan diri maju ke arah terdepan. Walaupun dia masih level 12 tapi sekarang Resnya mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu player di mana sekarang ada satu lagi spiral apa langsung dikeluarkan begitu saja. Res masih berhasilkah? Ternyata tidak. Karena untuk kali ini Real War Manipulation langsung dikeluarkan tapi Entropy setidaknya udah bisa mengatakan damage hanya saja sekarang double kill berarti didapatkan pula. Dan Bloodline dikeluarkan, Cadera pun berhasil dihancurkan, triple kill. Didapatkan pula looking for Maniac. Kairi berusaha untuk bisa mengejar. Hanya saja sekarang Veldora masih berhasil untuk bisa menggocek, berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah sana tapi ternyata di bagian belakang damage dari Kairi terlalu besar dan Sans yang menjadi eksekutor. Dan Sans itu benar-benar dikejar-kejar sih. Tapi yang ngelihat dari triple kill yang berujung hampir maniak juga dari Kairi. Menandakan bahwa Suyo ini benar-benar lagi
sangat kuat. 10 kill bahkan tanpa bisa ditumbangkan sama sekali. Membuat dari Fnatic Onyx mereka akan kembali memberikan satu daya dorong tambahan dengan Lord yang akan segera muncul. Dan game fact by GoPay, Tigreal menjadi hero ke-15 Baloyski di MPL ID Season 14 dan menjadikan Baloyski top 2 hero pool for roamer. Banyak ya. Banyak ya Baloy ya emang ya. Puyeng loh. Makin bereksplorasi Anda, rank makin gila tau. Ya kan udah ada ini kan, lo Iya. bukan Baloy. Iya kan kita korbannya ya. Dan Fleeting Time sekarang udah selesai dari Keyboy, Iron Hook akan semakin menjadi satu ancaman yang berarti untuk Geek Fam. Yap, itu dia. Lord akan bergerak masuk lewat tengah. Sementara di atas Kairi mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya dan tadi connect karena Vincent. Mereka masih bertarung 1v1 situation tapi Lordnya ditinggalkan dulu. Oh Montiel, Baloyski. Coba untuk maju, coba cari momentum lagi. Kayaknya masih belum berhasil. Defensif masih cukup kuat. Cicilan dari jarak jauh membuat dari base turret pun ini udah mulai hampir bisa dihancurkan. Akan coba diusir oleh Geek Fam tapi lihat Evil Queller ke Vincent itu langsung hilang sebanyak itu HP-nya. Damage macam apa ini Suyo ya? Udah terlalu hese-nya. Ada satu reward yang tertarik kembali. Dan itu adalah Baloy. Namun untuk kali ini Baloynya pun masih selamat. Iya ada flicker yang memang ke-trigger dari Baloyski. Iron Hook, Bloody-Han belum mendapatkan siapapun. Tapi minimal ini ada informasi nggak akan ada flicker kejut nih dari Baloyski. Karena secara durasi ya Iron Hook akan lebih siap dan juga Bloody-Han akan lebih cepat pastinya. Ini 5 player masih berada di dalam area pertahanan. Namun sekarang implosionnya tadi udah terlihat kembali. Coba lihat ceweknya. Berhasil untuk didapatkan dan sekarang Fnatic Onyx kehilangan dari source damage yang mereka punya. Dan sebenarnya plus minus ya ngeliat dari Beatrix yang memang ini enak banget kombonya sama Franco. Tapi tidak membawa hero yang membawa Purify. Dan itu menjadi satu ancaman dan akhirnya di saat keberadaan dari ceweknya terspot ke reveal langsung ditarget dan komit dari Geek Fam. Dan ini dia kesabaran yang akhirnya perlahan juga membuahkan hasil satu persatu. Ini dari Fnatic Onyx bisa dipunish dan ini bakal jadi berbahaya kalau bergulir terus-terusan. Karena kalau ngelihat dari segi damage ini udah mulai cukup. Dan tertariklah sudah Dera berhasil dilubat habis kali ini. Namun sekarang Vincent pun menjadi korban race-nya. Tidak menginginkan beberapa pemain dimiliki oleh Geek Fam. Mereka ingin pula tapi tidak boleh dan Veldora menjadi korban pula. 3 pemain hilang dari Geek Fam dan harusnya menyisakan Aboy dan Baloyski. Apakah ini bakal menjadi one straight push karena Fnatic Onyx mereka belum mau mundur. Mereka bakal langsung naik ke area defensif dari Geek Fam. Wave minion dari bawah akan masuk. Wave minion dari tengah sudah bertamu tapi satu flicker dan juga Iron Hook masih gagal untuk bisa mendapatkan karena satu player dan juga Baloyski masih berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya masuk ke dalam area pertahanan yang jauh lebih dalam. Dan Aboy berusaha dengan satu wishing lanternnya tapi setidaknya itu pun tadi mengantarkan damage yang cukup full. Oke, dan Keyboy-nya juga hilang sih yang akhirnya ngebuat dari Fnatic Onyx gak bisa paksa karena satu persatu. Pemain-pemain dari Geek Fam juga udah spawn lagi terutama Cak Dera yang akan bisa mempertahankan dan juga membuat adanya high ground mereka terjaga. Dan kali ini Fnatic Onyx memilih untuk langsung secure sekarang Lord-nya. Walaupun masih Lord yang belum ter-evolve. Tapi setidaknya ini ngebuat dari Geek Fam semakin tertinggal dan bahkan outer middle turret bisa dibayar loh. Mendadak mereka mendapatkan kekuatan ya dan mereka berhasil mendorong. Di bagian belakang Baloy! Dan cewek menjadi korban bakar res. Lejap seketika. Siapa sangka ada Baloyski dari samping. Flicker Implosion. Targeting itu dia cewek yang tanpa Purify. Benar-benar menjadi santapan yang lezat tentunya. Bagaimana Cak Dera pun bisa delivering damage secara optimal sehingga Lord menjadi Lord giveaway saja untuk Fnatic Onyx. Big Brain Baloy bekerja ekstra keras untuk bisa mencari celah seperti apa caranya untuk bisa menghancurkan Fnatic Onyx. Yes, dan Fnatic Onyx juga tadi sebenarnya Iron Hook Bloody-Han sempet komit karena Baloy. Tapi gak ada damage yang cukup juga dan Baloynya sempat lepas sampai flicker tadi. Tapi ya kayaknya awareness untuk rumputan dari Fnatic Onyx harus benar-benar dijaga. Karena ngelihat dari Baloyski yang ternyata bisa lepas loh. Dia masuk dari samping Pak. Kecolongan kayak Fnatic ya. Kecolongan itu. Siapa sangka Tigreal yang biasanya munculnya belakangan. Ini maju duluan juga. Yang biasanya Veldora akan berada di depan ya. Dan terlihat kali ini ada 2 Winter Crown yang diamankan juga untuk teman-teman dari Geek Fam. Membuat fight jangka panjang tapi gap ini terlalu jauh di area jungle nih.
12-0, 7.700 game bener-bener dipegang dari jungle-nya doang. Yap. Dan ini coba lihat. Dari sepatu aja untuk Cadera udah dijual. Udah nyeker. Udah nyeker. Iya. Tapi Kairi farming terus ya. Nah masalahnya ini 7.500, Fnatic 7.500. Onyx unggul, itu di Kairi doang. Dan kalau Kairi ke shutdown, itu bakal jadi bounty yang tinggi banget buat Geekfam. Celengannya, dana depositonya disikat semua itu Ul. Wah itu mah cair langsung. Cair. Cair. Alright, sambil menunggu lagi pastinya. Tapi ngelihat di rally ini ya, series ini terbilang cukup masuk ke arah late game semua loh. Kayak bener-bener tarik ulur, bermain sabar, bermain hati-hati. Karena perlu diingat mereka ada di babak play-in. Siapapun yang bisa dapetin game ini akan menuju ke arah match point. Tapi dalam keadaan yang tertinggal Geekfam, lagi-lagi apakah mereka akan berani tabrak untuk bikin gerakan. Terutama dengan adanya Baloyski. Hampir loh tadi lagi menarik tuh. Hampir aja. Itu rantai kalau udah nyangkut buset. Namun di sekarang bagian atas coba lihat tuh. Ada satu wave minion yang masih terdiam, terpaku. Mereka sama-sama ada di area atas. Tapi Baloyski. Dan sekarang waktunya di mana Kiboy masih ada flicker yang membuat dirinya selamat. Namun sekarang Res maju ke bagian terdepan guna untuk bisa kepadani rekan-rekannya dan juga memulai jalannya pertempuran. Namun di bagian belakang coba lihat Kairi dengan kodam di dalam tubuhnya. Namun sekarang Cadera berhasil mengatakan damage, berhasil. Namun belum berhasil untuk bisa nge-pick off ke arah Kairi. Ya Kairinya masih mundur juga ya, sepertinya kali ini pun tidak ada lagi inisiasi berlebih dari kedua belah tim. Komit karena Kiboy ternyata bukan hal yang diinginkan juga dari Geekfam. Karena Kiboynya juga selamat dan sekarang Demon Hunter Sword udah disecure oleh cewek. Cepet banget tangan Kairi loh. Tadi dia kabur dengan menggunakan Immortal loh nggak salah. Iya, dan Immortal jual lagi dibikin Hunter Strike. Iya, dan sekarang Immortalnya udah nggak ada lagi. Oke, tapi setidaknya dia pun masih bisa mengaktifkan nanti dari Immortal yang miliki. Namun untuk sekarang, dengan tenaga tadi yang connect ke arah beberapa player. Kairi berusaha untuk bisa mengatakan damage ke area terdepan. Tapi Baloyski masih berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang berbeda. Tapi Baloyski masih berhasil selamat. Ada pergerakan dari Sun. Winter Crown di dalam tubuhnya. Saja pun masih berhasil kabur dengan satu Immortal yang mudah separuh untuk diganti kembali. Veldora satu terakhir dan Veldora tidak kehilangan Immortalnya. Jadi itu dia, sebuah tangan yang sangat-sangat cepat. Winter Immortal membuat dari Sansa selamat juga. Membuat dari kali ini pun Fnatic Onyx mereka akan bisa eksekusi duluan terhadap Lordnya. Dan apakah Vincent akan melakukan kontes karena secara by level ini masih ketarik. Berhasil tadi seperti ada sekarang Implosion. Dengan Conceal tadi udah diciptakan pula, tapi sekarang Vincent yang mencoba untuk bisa tadi mengajar dengan Spear of Alpha. Yap, memang satu tarikan yang cukup mengerikan. Buat dari Vincent kali ini tidak bisa melakukan kontes. 12.04, Rapid Boots yang dibeli tadi sama Kairi ya ternyata dijual beli lagi untuk semakin cepat untuk bisa mengawal bagaimana Lord kali ini bakal coba untuk masuk ke area defensif dari Geekfam. Yap, ini dia Lord yang jauh lebih tebal lagi. Mereka berusaha untuk bisa menghilangkan Lord ini dengan sangat cepat. Lordnya pun sudah langsung lejap dengan entropi yang begitu menyakitkan. Namun beberapa player dimiliki oleh Fnatic Onyx, mereka masih berusaha untuk bisa menghancurkan pertahanan terakhir dari Geekfam. Alright, dan itu dia high ground defender yang sangat-sangat kuat. Bagaimana Cadera menjadi titik tumpu untuk Lordnya pun bisa dilumat secara cepat. Karena Fnatic Onyx mereka juga fokus untuk ngejar di arah tengah. Atasnya masih dibiarkan. Yep. Masih ada base turret masalahnya yang dimana akhirnya membuat dari wave minionnya seimbang. Oke. Dimana mereka pun masih berkumpul ya. Tepat berada dalam area defensifnya, mereka tahan dulu loh. Sabar, tenang, mundur lagi. Setup ulang kembali dan ini bakal game yang cukup panjang harusnya. Sepanjang di hari ini ya. Betul. Hari udah sangat-sangat panjang sekali, tapi setidaknya dengan permainan seperti ini luar biasa loh. In and out yang baik, bagaimana pola serangan yang bagus, bagaimana defensif yang indah juga. Dari tadi terlihat semuanya. Yap, pastinya kedua tim ini sangat-sangat bersikeras untuk bisa mempertahankan bagaimana perjalanan mereka di babak playoff. Seperti deja vu ya, Grand Final Season 12. Kedua tim ini yang saling baku hantam. Walaupun ada upaya yang memang dilakukan sama Geekfam, tapi sejauh ini Fnatic Onyx secara data ini masih jauh lebih unggul sih. Fnatic Onyx ya sekarang udah punya, wah tambah lagi kan udah punya 4 cincin ya oleh. Iya. Punya 1 cincin lagi kalau dijentikan bahaya nggak itu kira-kira? Waduh, itu kalau langsung pakai sarung tangan gede itu mah ya. Oke, tapi menunggu lagi nih. 6, Iron Hook. Oke, Iron Hook ya dikeluarkan dan Kiboy terjebak. Masih ada Immortal dalam tubuhnya. Mereka pun masih berhasil mundur sedikit ke arah yang jauh.
lebih aman. Yap, itu dia ada trigger juga dari flicker yang terjadi untuk Baloyski. Dan cukup disiplin sebenarnya dari Fnatic Onyx. Mereka nggak yang buru-buru untuk ngeluarin research-nya juga. Dan item sekarang udah hampir full semuanya. Dan masih gap jauh dipegang oleh Kairi. Menyumbangkan 12 poin kill. Tidak aneh karena lihat ada Malefic Roar, War Axe, Hunter Stark dan juga Blade of Despair. Dan bahkan dia cukup durable dengan adanya satu buah Queen Swing yang terselip. Cukup satu Queen Swing ya? Cukup. Cukup. Karena itu akan sangat membantu lagi. Mendapatkan begitu banyak HP saat dirinya terancam. Ya apalagi dengan adanya War Axe kan. Ini udah jadi modal utama sih untuk bisa sustain. Dan Tapi yang harus diwaspadai juga sekarang loh. Caderanya, damage dari Caderanya udah gak ketahan loh. Cadera punya WON, Cadera bisa menahan physical, tapi yang lain tidak bisa menahan. Tapi sekarang Iroduk berhasil berdaring tadi seperti karena Baloy. Dengan Immortal yang hilang di dalam tubuhnya, Baloy pun berhasil langsung dilencapkan dengan sangat cepat. Tapi Res mendapatkan hasil yang sama, bahkan Winter Crown dikeluarkan oleh Vincent. Oke, Winter Crown untuk mendelay waktu dan juga menjaga asa agar immortality-nya tidak terpecahkan. Walaupun Fnatic Onyx mereka dapetin Baloyski, tapi Resnya juga menjadi pertukaran sehingga kedua belah tim masih belum mau komit ke arah Lord karena mereka harus manage dulu. Dan bahkan sepertinya dengan adanya Kairi yang show di bawah, bakal di all in kah? Oke, mereka sepertinya mencoba untuk bisa mengoleh, tapi Aboynya jauh mundur sedikit ke arah ke belakang dan Vincentnya bahkan kick. Mereka sepakat untuk ngereset dari Lord ini. Oh, tapi bakal di take over sih sama Fnatic Onyx. Mereka bakal coba untuk pegang kendali atas Lord yang tadi sudah mulai tercicil, bahkan tidak terreset secara maksimum. Bakal coba untuk dipegang dan ditarik ulur lagi, tapi Fnatic Onyx gak mau ngambil resiko. Yap, Biarin aja di reset lagi. biarin aja. Oke. Dan sesaat lagi Baloy pun akan hadir kembali. Dan Vincent terlalu berani kau untuk bisa ngecek ke dalam rumputan di mana dia yang menjadi pembuka dari sinyal ataupun dari kehadiran player lawan. Dan ya ini Vincent harus yang ada di depan sih ya. Oh, Waduh, hampir. wah itu Spear of Alpha dibuka buat mundur ya. Agak cukup lumayan ada refleks-refleks yang ngeri-ngeri, sedep sih. Prediksi-prediksi gerakan itu lumayan horor sekarang. Oke, Baloy hadir dengan satu konsilen yang dimiliki. Tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan karena siapapun. Bakal untuk sekarang dengan Flicker dan juga influencer yang connect tadi karena 2 player. Tapi Lordnya berhasil diamankan oleh Kairi. Dan Vincent yang berhasil langsung dihilangkan. Tapi Res, again Res menjadi orang terdepan dan ini adalah resikonya. Ya dan ini pertukarannya menjadi cukup mahal karena Vincent yang hilang ditukar dengan adanya Res. Dan upaya dari Geek Fam karena memang mau gimana lagi. Mereka harus benar-benar cari momentum, ya gambling sebenarnya. High risk, high reward. Dan ternyata masih belum berhasil untuk dapetin Lordnya, memilih untuk mundur lagi perlahan. 47 detik menuju ke arah Vincent yang akan spawn kembali dan apakah itu cukup untuk membuat dari Geek Fam bisa bertahan dengan 4 pemain saja. Yap, 4 melawan 5 plus adanya Lord. Namun di tempat yang lain ada Baloyski mencoba masuk lewat belakang. Akan seperti apa lagi kejadian di mana sekarang Lordnya pun masih bisa ditahan oleh Cadera. Tapi Bloodline tadi masuk ke dalam tubuh dari Baloyski. Baloyskinya masih berhasil kabur. Tapi sekedar dan juga Kairinya berpeluang untuk bisa menghancurkan dan juga menumpahkan ke arah satu base utama tersebut. Tapi ceweknya malah langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Ada shadow tercipta bahkan sekarang pemain dari Fnatic Onyx satu persatu berhasil dilenyapkan. Oke, dan ternyata di wipe out sudah dan Geek Fam. Mereka masih bisa bertahan. Mereka tahu high ground mereka kuat dan tabrakan dan upaya Fnatic Onyx masih cukup sulit untuk bisa menembus bagaimana Geek Fam. Mereka sangat-sangat solid. Oke, hanya ada Res sendirian dan one strike push harusnya mungkin akan dilakukan oleh Geek Fam. Menyisakan Res sendirian saja apakah mampu untuk bisa bertahan karena di saat Kairinya tumbang itu dia shutdown mahal dan Geek Fam mereka akan memanfaatkan adanya satu wave saja di tengah. Oke, Resnya langsung saja membuat satu glorious pathway tapi langsung dikeluarkan begitu saja dengan adanya setup yang begitu maksimal dikeluarkan oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Walaupun untuk kali ini masih ada satu katapult dan itulah pengantar untuk Geek memenangkan game yang ketiga. Dan ternyata one straight push yang begitu kejam. Geek Fam berhasil untuk bisa membuat sang Raja Langit berhadapan dengan match point untuk Geek Fam. Kesempatan, high ground, sabar adalah kunci. Benar-benar dimainkan oleh Geek Fam. Mereka tunjukkan dan benar-benar Fnatic Onyx mencoba untuk mendobrak tapi memang cukup sulit.
dengan defender yang sangat luar biasa. Thanks to Cadera, thanks to juga momentum yang diciptakan berkali-kali. Big Brain Baloyski. Big Brain Baloy. Satu, komunikasi yang baik tercipta di antara mereka. Satu, pertahanan terbaik udah diperlihatkan oleh mereka. Dan satu, serangan yang sangat-sangat jahat menutup game yang ketiga. Dan perlu diingat, di game selanjutnya, kalau Fnatic Onyx kepleset lagi, mereka akan balik langsung ke Jakarta. Wow. Perjalanan di playoff yang akan usai, apakah mereka harus menghadapi itu? Miskomunikasi kah? Karena tadi sepertinya mereka berusaha untuk bisa langsung menghancurkan base utama yang dimiliki oleh Geek. Tapi satu persatu malah mereka yang disikat habis oleh Geek. Dan ini adalah momentumnya. Ini momentum di mana bener-bener Lord itu jadi gak ada harganya di depan Nathan. Wah. Bener-bener langsung di-clear, ditarik lagi. Memang ada Iron Hook, ada Bloody Hand, tapi dia single target. Yap, ini kebenaran dengan wave minion yang keluar juga dari Geek ya Ule. Yes, dan juga implosion itu bisa kena 2-3 dan akhirnya semua terpegang. Membuat dari upaya Fnatic Onyx gagal dan bahkan bahayanya adalah one straight push. Karena waktu spawnnya tadi di menit 25 udah 70 detik. 70 detik. Hanya ada Rez sendirian dengan rekan-rekannya yang masih tersisa 40 detikan lagi untuk respawn membantu dirinya. Wow, Geek. Dewi Fortuna di game yang ketiga berdiri bersama mereka. Tapi untuk sekarang waktunya para panelis. Wow. Keren. Mind blown. Ini Gila. speechless banget kita semua di sini ya. Ini Geek berhasil mendapatkan match point mereka. Satu langkah lagi nih Itu epic untuk comeback. bisa pulangin Itu Fnatic epic Onyx. comeback, bos. Itu epic comeback. Dan wah gimana ya, momen terakhir ketika Kairi harus ke take down juga itu udah. Gak ada Pertanyaannya lagi. terlalu terburu-buru untuk Onyx. Hah? Dan ini cukup jarang ada di kubu Onyx. Hah? Ketika Onyx terburu-buru untuk melakukan endgame. Apakah sebegitu desperate-nya Onyx untuk bisa melakukan endgame terhadap Geek Farm? Gini, gue ngeliatnya memang harus agak sedikit maksa, Ji. Hah? Kalau nggak maksa, nggak bakal bisa Nathan Oke. win. Tapi masalahnya tadi kayak mereka mungkin udah nggak bisa mikir dengan jernih, udah masuk di 20 menit lebih Iya, tadi. makanya itu yang jarang terjadi di Onyx, gak sih, Om? Ya sekarang bisa bilang sebenarnya decision making yang terakhir tadi ya, di mana sebenarnya ada dua kemungkinan kan. Yang pertama semuanya fokus untuk pukul base-nya. Yang kedua mereka bisa fokus untuk clear dulu nih minionnya di depan. Baru mungkin agak sedikit initiate timpanya. Karena mereka lagi menang juga kalau melihat dari pool HP yang dipegang dengan Geek Farm tadi yang terakhir. Makanya Udah opsi tinggal banyak. dikit-dikit loh 4 hero-nya, 3-4 hero-nya. Opsinya banyak banget bahkan kayak ya mereka tinggal reset lagi, kalau gagal push ya udah ulang lagi, paksa keluar lagi. Ini- Tapi nggak bisa segampang itu, Ji. Padahal kalau bisa kita tabrak. bilang, Kadera udah sempat blunder. Ya, Tapi Kadera gak jadi masuk bursa transfer karena dia bayar utangnya. dia tanggung Dia- jawab. Dia tanggung jawab Lunas, sama lunas. endgame yang digagalkan. Wah, dan itu lunas karena Lordnya bisa di-burst down dengan baik. Dan kita bakal melihat ini dia untuk MVP dari game kemenangan Gua Geek Kadera. Fam. Kadera Gua tetap atau Kadera. Baloy. Eh, Tapi ya, Baloyski ternyata yang menjadi player of the game dengan gameplay Tigrealnya. Salah satu momen yang mungkin kalian ingat tadi di mid lane ya, Henry masuk tiba-tiba ke inner turret tuh Om. ya itu kayaknya nggak ada yang menduga juga dari Fnatic Onyx ya, karena turret Ya. yang di dive in pun itu di belakang. Bukan di depan loh, tapi untuk Nah. follow up rekan-rekan yang lain yang menurutku juga luar biasa. Karena mereka ternyata sigap untuk menyambut apa yang diumpan dengan Baloy. Iya, Dan iya. defense terakhirnya tadi juga kelihatan banget, Om. Tiba-tiba Baloy ada di belakang aja. Iya. Udah muter jauh aja dia pokoknya. Iya. Seakan-akan udah ready dan bisa ngebaca next step dari yang pengen dibawakan oleh Fnatic Onyx. Ya, dan bisa dibilang memang Fnatic Onyx mereka cukup unggul ya, apalagi untuk di early game. Ini lagi-lagi Suyo akhirnya pecah juga untuk win rate-nya Suyo Iya, untuk Oh hari iya. ini. finally. Ya finally, tapi Suyo tetap menjadi monster yang menakutkan. Yep. Cukup merepotkan, cuman ya bisa dilawan ya. Balik lagi sekarang ada Alpha yang meskipun cuma jadi badan ya. At least dia bisa nge-backupin. Vincent udah gak main sama sekali. Dia jagain aja nih. Vincent gak main tapi menurut aku tadi sempat ngobrol juga sama Nih, Bapak bagus Lim. banget nih. Lihat nih. Kalau misalnya ya Vincent kalau udah gak bisa ngebuka apa-apa, Oh, iya. biarkan Vincent yang nge-cover Kadera, bukan begitu Bapak Lim? Iya. Tapi gak lepas sih. Memang Baloy ini selalu datang dari belakang loh. Iya. Selalu ada pergerakan muter dulu sebelum Iya. dia initiate. Dan satu, karena dia tahu
cewek itu nggak pakai purify. Harusnya kan kalau Beatrix. Kan 90% kita sudah prediksi ya. Kalau dia akan tetap pakai flicker. Tapi kalau yang muter ini bagiannya cuma di belotan doang. Itu bagian dia. Itu nahan ya. Nah ini nih masalah clear wave minion sih yang paling gua beratkan. Minion mereka udah sekarat semua dan belum masuk ke lingkarannya. Mereka paksa N. Gak ada masuk sama sekali tadi. Kalau mereka clear, baru mereka paksa, mungkin akan lebih baik hasilnya. Ya, dan sayangnya memang dari Gifcam-nya gak ada yang tumbang sama sekali juga tadi. Ya. Jadi mereka enak untuk melakukan one straight push. Iya, so close yet so far untuk Fnatic. Onyx yang sedikit lagi langkah mereka, tapi it's okay, masih ada game selanjutnya. Dan kita bakal membreakdown nih dari segi emblem dan juga itemization. Wah, kalau kita ngeliat statistik ya, baru itu saya Fnatic Onyx menang jauh banget. Jauh. Ya, dari 5 Lord, 3 Turtle. Purple buff-nya itu udah beda 10 purple buff-nya. Oh gila, Kayak 15 tuh. Vincent udah cuma jadi... Vincent nggak main, di game ini udah nggak main sama sekali. Dia wisata gak sih tadi? Dia cuma, ya memang bisa dibilang Vincent ngandelin badan dia nggak kuat. Secara dengan Alpha. Mau coba untuk nge-engage belakang, nggak bisa flanking. Hero-nya, hero jalan kaki. Beda sama Kairi, dive in, dive out, lihat Kairi. Makanya ketika real world manipulation dibuka, Kairi pasti masuk ke arah belakang. Dia akan ganggu kehadiran seorang Aboy. Gimana caranya real world manipulation-nya tutupnya cepet deh warungnya. Iya, tapi yang nggak bisa ditangkap dengan Fnatic Onyx jujur bicara, Kadera. Kadera? Udah gak ada lagi sama sekali jawaban. Mungkin early to mid, yes oke bisa, narik satu mereka menang jumlah. Tapi sampai dengan late game-nya, wah Kadera kayak udah gak bisa dihentikan lagi. Kecuali kesalahan dibuat dengan Kadera. Baru pengen ngomong, kecuali Kaderanya yang terbang ke arah depan ya. Jadi cantik sekali kondisi dari seorang Kadera. Untuk gameplaynya kan, gameplaynya kan. Gameplay dan positioningnya itu tepat banget Tim. Karena jelas banget terlihat kalau dia berada di backline. Sekalinya dia terlalu ambisi, birahinya terlalu tinggi, jadi dia terbang ke depan. Dan ini dia ya, gitu. dari gold distribution saya juga. Yang kita ngelihat lagi-lagi sebenarnya ada dominasi dari Fnatic Onyx ya. Terutama untuk objektif Turtle dan Lord. Yap, itu dominasi yang memang cukup kelihatan lah dari gameplaynya juga. Terus dari Kairi susah banget kan tadi buat bisa catch up. Tapi tim fight yang terjadi memang ya kalau dari Gigfam unggulnya mereka 1 tuker 1. Dan biasanya yang tumbang itu Res. Ya. Jadi akhirnya gak ada badan. Selalu res. Selalu res. Soalnya Res mau gak mau juga dia nahan nih biar gak ada gebrakan selanjutnya yang bisa dibikin dengan si Gigfam. Tapi gue bukan bela Res, tapi itu cuma emang itu best thing yang bisa dilakukan Res. Ya sekarang gue tanya balik mungkin kayak apa yang di-expect dengan high loss? Teves. Enggak dong, iya kan? Ya body langsung block. pinter belakang. Body block. Enggak dong, iya makanya cuman itu doang yang bisa dilakuin ya dia nahan pemain. Ya kalau dia selamat hoki, bude. Kalau enggak ya udah. Iya sih, Ya, tapi juga ya jadi ini krusial loh Nevin. Ini krusial. Karena kita sempat melihat di mana Gigfam ini adalah salah satu tim yang sangat kuat dan cepat untuk bangkit. Betul, setuju. Satu. Ya kan? Jadi kemungkinan besar di game ketiga dia akan lebih confident dan kemungkinan besar akan ada di first pick. Dan kalau misalnya Suyo-nya di tangan dari seorang Vincent yang di game kali ini kehilangan sosok jungle mereka. Lobangnya di jungle tadi. Vincent-nya emang gak dikasih nafas dan lihat betapa tingginya goal difference sampai akhir tadi. Patah di akhir ya. What an epic comeback. Ya benar-benar patah di akhir karena dari awal ini udah dipegang dengan Fnatic Onyx. Mereka udah leading, mereka udah arahin semuanya. Bahkan bisa dibilang tarikan Iron Hook dari Keyboy di awal. Itu sampai kita sendiri di belakang kenapa nggak ban Franco-nya? Iya memang tapi gimana nggak bisa dipungkiri itu Iron Hook. Gila loh. Bagus memang. Ada orang bisa udah mundur ditarik lagi. Iya. Ada orang meleng dikit ketarik. Dan itu di awal kan dapat kill point banyak dengan Iron Hook. Tidak bisa dipungkiri Iron Hook dari Keyboy ini memang mengerikan. Tapi aku lebih berharap